kita sudah membahas sebelumnya, berarti ulul azmi. Dari mulai pertama kita membahas Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, lalu Nabi Musa, dan sekarang Nabi Isa. Ya insya Allah kalau Nabi Isa ini selesai, nanti kita akan lanjut ke Nabi Adam. Kemarin kita sudah membahas tentang kelahiran Nabi Isa, ya, Al-Abdur Rasul, yaitu yang dimana beliau adalah seorang hamba, seorang Rasul, tidak lebih dari seorang Maryam, perempuan yang suci, perempuan yang ahlul ibadah. Kali ini kita akan masuk pada mu'jizatuhu sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salam, wa khabaru nuzulil ma'idah wa bara'atu Isa min iftira'in nasara. Ya, 3 tema. Yang pertama adalah mukjizat beliau. Yang kedua, kabar atau berita tentang turunnya Al-Maidah. Al-Maidah itu ya meja yang terdapat di atasnya makanan, hidangan. Ya. Ini bahasa Arab, jadi tidak dikatakan maidah kecuali di atas meja tersebut terdapat makanan. Ya, kalau meja biasa ya at-tawilah atau al-maktab atau apa? At-tawilah. Nah, at-tawilah meja, ya, meja yang memang agak panjangan seperti itu, yang di atasnya ada makanan, barulah bisa disebut sebagai Al-Maidah. Dan ini juga dipakai sebagai nama surat dari salah satu surat yang ada di Al-Quran, karena memang di surat tersebut, ya, di part bagian hampir terakhirnya itu membahas tentang ini, ya, pengabaran tentang diturunkannya Al-Maidah. Yang mau ikut menyimak Al-Quran, tafadhol, ya, karena kajian kita memang sebenarnya kajian tafsir. Hanya saja kita membahas tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Itu ada pada surat Al-Maidah ayat 110 sampai 118. 110 sampai 118. Ikhwah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Qala Allah Ta'ala fi suratil Maidah, "Idh qala Allah ya Isa ibn Maryam adhkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik idh ayyadtuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa idh 'allamtukal kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa idh takhluqu minat tini ka hay'atit tayri bi idni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi idni wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi idni wa id tukhrijul mauta bi idni wa id kafaftu bani Israila 'anka id ji'tahum bil bayyinati faqala alladhina kafaru minhum in hadha illa sihrun mubin wa id awhaytu ila al hawariyyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Ya. وإذ قال الحواريون قالوا نريد إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء
تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Kemudian qala Al-Qasimi rahimahullah, Al-Qasimi rahimahullahu taala berkata, "Udhkur ni'mati 'alaik." Ya. Ai minnati 'alaik. Ya, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, idz qala Allah, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Isa, "Ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, udhkur ni'mati 'alaik." Ingatlah nikmatmu ingatlah nikmatku atasmu, ya, yang diberikan kepadamu dan kepada ibumu. Ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik. Ya. Id ayyatuka, ya. Kata Qasimi, ingatlah minnati 'alaik, anugerahku kepadamu, wa 'ala walidatik, dan juga anugerahku kepada ibumu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensucikannya dan Allah Subhanahu wa taala juga memilihnya di antara manusia di dunia, ya, memilih ibunya Isa menjadi orang yang, ya, menjadi perempuan yang suci dan menjadi perempuan yang terpilih, lahir darinya seorang nabi dengan cara yang tidak biasa. Id ayyatuka ay qawaituka, ya, di mana ketika itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menguatkanmu bi Ruhil Qudus. Ruhul Qudus itu di sini diartikan adalah Jibril, ya. Itu adalah Jibril. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Isa dan juga ibunya, di mana Allah Subhanahu wa taala menguatkan Isa dengan Ruhul Qudus. Untuk apa? Litathbitil hujjah, untuk menguatkan hujjah, au naj'alu ruhaka tahiratan 'anil 'ala'iqid dhulmaniyah. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan rohnya, yaitu rohnya Isa itu suci, ya, dari hal-hal yang berbau zalim, ya, dari kegelapan kezaliman. Bihaitsu ya'lam annahu laysa biwasilatil bashar fayashhadu bi bara'atika wa bara'ati ummik. Di mana kita ketahui bahwasanya, ya, beliau lahir itu bukan dengan perantara seorang laki-laki, ya, sehingga laki-laki tersebut bisa memberikan keterangan, bisa bersaksi bahwasanya memang dia adalah ibunya. Nah, ini juga bagian dari penguatan. Wa min dzalika at-ta'yid qawaitu nafsaka an-natiqah. Dan bagian dari menguatkan juga, ya, adalah qawaituka nafsaka an-natiqah, ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Isa itu dapat berbicara ketika bayi, ya, ketika bayi. Ini juga bagian dari penguatan kepada Nabi Isa lewat Ruhul Qudus, ya, lewat Jibril alaihissalam.
tukallimun nasa fil mahdi wa kahla, di mana pada keadaan yang paling lemah dan juga pada keadaan yang paling kuat, ya, Allah Subhanahu wa taala menguatkan Isa, ya. Mahad fil mahdi, yaitu dalam buayan, wa kahla, ketika akal sudah sempurna, ya, akal sudah sempurna. Makanya dinamakan, ya, kalau kita mengatakan orang yang punya kedewasaan, maka kita mengatakan dzul kuhulah, ya, dzul kuhulah. Ini anak yang memiliki kedewasaan, maka kita mengatakan dzul kuhulah, ya, memiliki tingkat kedewasaan yang matang, ya, yang baik. Kemudian qala Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ja'altuka nabiyyan da'iyan ila Allah fi sigharik. Di antara bentuk penguatannya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa sebagai seorang nabi yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala fi sigharik, ya, fi sigharik, ketika beliau kecil, ketika beliau bayi, ya, dan juga ketika beliau sudah menjadi dewasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya berbicara ketika beliau dalam buayan, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya, yang kemudian dengan menjadikan Nabi Isa itu dapat berbicara, itu melepaskan tuduhan terhadap ibunya, ya, tuduhan keji terhadap ibunya. Dan ketika bayi pula, Nabi Isa ketika itu sudah mengikrarkan tentang keubudiyahannya. Maksudnya keubudiyahan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah aku melainkan inni Abdullah, sebagaimana di ayat sebelumnya, ya. Ketika Maryam datang ke kaumnya membawa Nabi Isa, kemudian kaumnya mengingkari hal tersebut, kemudian berkata hal-hal yang tidak enak. Tapi kemudian Maryam memilih untuk diam, kemudian memberikan isyarat kepada mereka untuk berbicara saja nih sama bayi, ya. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala buat atau menjadikan Isa dapat berbicara, dan perkataan pertama kali yang beliau ungkapkan adalah inni Abdullah, ya, bahwasanya dia hanyalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan juga setelah itu, ya, Nabi Isa mengabarkan setelah mengatakan aku adalah hamba Allah, ya, wa ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa juga memberitahukan kepada mereka tentang kerisalahannya, ya, tentang kenabiannya. Wa da'autuka ila ibadati, ya, dan juga wa da'watuka ila ibadati. Nabi Isa waktu kecil itu juga, ya, menyeru kepada kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi ketika kecil, ya, Allah sudah menjadikan beliau sebagai seorang nabi yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau jelas, ya, ketika sudah dewasanya. Walihada qal, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tukallimun nasa fil mahdi wa kahla, ya. Beliau berbicara kepada manusia, ya, di waktu dalam buayan dan juga ketika beliau sudah menjadi dewasa. Di sini wa dhammana tukallim dalam bahasa Arab maknanya adalah berbicara, ya, berbicara. Tapi tudhamminu dhammina makna tukallim, dhammana tukallim tad'u. Di sini ada tadmin. Tadmin itu jadi makna tersirat, ya, makna tersirat. Yang dimaksudkannya makna tersebut bukan hanya sekedar berbicara, tapi apa? Yaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Alusi rahimahullahu taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa id 'allamtukal kitaba wal hikmah. Dan ingatlah juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, ya, kepada Nabi Isa itu menulis dan juga hikmah, ya, mengajarkan kepada Nabi Isa menulis dan juga hikmah. Ai jinsahuma,
Maksudnya adalah ya berupa tulis menulis ataupun berupa berupa kitab, dan juga al-hikmah. Nanti akan lebih diperinci kemudian, akan diperinci di mana kemudian mengatakan wat Taurat wal Injil, diperinci, yaitu mengajarkan kepada Nabi Isa at-Taurat dan al-Injil. Tadi sudah dikatakan wa id 'allamtukal kitaba wal hikmah, menulis ataupun mengajarkan kitab dan juga mengajarkan al-hikmah. Nah, Taurat dan Injil itu bagian dari Alkitab. Disebutkan setelahnya Al-Injil dan juga At-Taurat dikarenakan kemuliaan dua kitab tersebut. Adapun yang diajari maka lebih dari itu, diajari banyak hal, tulis menulis, kitab-kitab dan lain sebagainya. Tapi yang disebutkan di sini dikhususkan dengan penyebutannya yaitu At-Taurat dan Injil karena apa? Untuk menampakkan kemuliaan dua kitab tersebut. Wa ittakhluqu ay tusawwir. Dan juga ingatlah ketika engkau wahai Isa takhluk, menciptakan. Tapi maknanya bukan menciptakan. Maksudnya adalah membentuk. Maksudnya adalah membentuk, membuat bentuk. Minatin, dari tanah liat, kahai'atit thair, seperti atau menyerupai bentuknya burung. Biidni, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, fatanfukhu fiha, di mana kemudian Nabi Isa meniupkan pada tanah liat yang berbentuk burung tersebut, fatakunu, kemudian menjadi setelah ditiup, min ghairi tarahin, tanpa jeda, seketika setelah ditiup, thairam biidni, menjadi benar-benar burung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa tubri'ul akmaha wal abrasa biidni, dan ingatlah juga ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa mampu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan juga orang yang kena penyakit kusta dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini setelahnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id tukhrijul mauta biidni, dan juga ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala atau ketika Isa tukhrijul mauta, ketika engkau mengeluarkan mayit dari kuburannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Diulangi kata-kata id di sini, terutama di yang ikhrajul mauta, mengeluarkan mayit. Kata Alusi ini sebagai pengingat bahwasanya semua ini itu adalah benar-benar mukjizat di luar kebiasaan manusia yang Allah berikan kepadanya. Di waktu-waktu tersebut, itu menunjukkan tentang waktu. Ingatlah ketika waktu itu, ketika waktu itu, ketika waktu itu. Nah, ini ayat ini awal ini memang berbicara tentang pemberian anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Isa. Lalu wa id kafaftu bani Israila anka, dan juga ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menggagalkan Bani Israel dari usaha membunuh Nabi Isa, yaitu para orang Yahudi, ketika mereka ingin membunuh Nabi Isa dan kemudian mereka gagal. Id ji'tahum bil bayyinat, ketika, dan juga ingatlah ketika engkau mendatangi mereka dengan keterangan-keterangan yang jelas, dengan mukjizat-mukjizat yang jelas, yang nyata, lalu kemudian mereka malah mengatakan faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Justru mereka kemudian mengatakan, orang-orang kafir di antara mereka mengatakan ini tidak lain merupakan sihir yang nyata. Qala Qasimi berkata, in qila, kalau
bisa dikatakan inna siyaq fi ta'didi ni'matillahi ta'ala ala Isa. Dari awal sampai barusan itu ayat ini sedang sedang menyebutkan tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Isa. Ya. Kemudian wa qaulul kuffar fi haqqihi in hadza illa sihrun mubin. Adapun dari awal kan sudah disebutkan, ingatlah ketika Allah pertama ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkannya, ketika Allah menjadikannya berbicara di waktu kecil dan juga ketika sudah dewasa. Kemudian ketika Allah mengajarkan kepadanya kitab tulis menulis dan juga hikmah, ya, di antaranya adalah Taurat dan Injil. Lalu ingatlah ketika Allah dengan izin Allah dia mampu membuat bentuk burung, kemudian ditiup, kemudian menjadi burung beneran, ya. Kemudian menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan juga orang yang kena penyakit kusta. Lalu menghidupkan yang mati, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu diselamatkannya dari Bani Israel, ya. Dan semua 7 ini adalah tentang nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada Isa. Wa qaulul kuffar fi haqqihi in hadza illa sihrun mubin laisa minan ni'am bihasabi dhahir fama sirru fi dzalik. Adapun yang terakhir, potongan ayat terakhirnya id ji'tahum bil bayyinati faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Maka ini bukan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala atas Isa. Dari awal nikmat, kok yang terakhir malah yang disebutkan kayaknya tuh nggak nyambung gitu loh, maksudnya sekilas kayak nggak nyambung, ya. Setelah nikmat justru malah sesuatu yang menyakiti Nabi Isa ketika itu. Fama sirru fi dzalik. Kenapa tuh kok seperti itu, ya? Apa rahasia di belakangnya? Fal jawab, maka jawabannya adalah anna minal amsalil masyhurah, di antara slogan yang masyhur di kalangan manusia, inna kulli dhi ni'matin mahsud. Inna kulli dhi ni'matin mahsud. Dan kita tahu semua bahwasanya hampir, ya, atau banyak orang yang memiliki nikmat, yang diberikan nikmat itu kemudian dihasati, ya, didengkiin, diiriin, ya. Sehingga di sini fata'nul yahud bihadzal kalam, ini kan sebenarnya serangan kepada Nabi Isa, ya. In hadza illa sihrun mubin. Mereka mengatakan tidaklah ini merupakan sihir yang nyata, ya. Fata'nul yahud bihadzal kalam, serangan Yahudi dengan perkataan ini yadullu, menunjukkan ala anna ni'amallah, bahwasanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala fi haqqihi kanat 'azimah. Nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Isa itu adalah sesuatu yang sangat agung sehingga menjadikan mereka iri. Nah, disebutkan di belakangnya faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin fahasuna dzikruhu. Oleh karena itu pantas untuk disebutkan kejadian ini, ya, irinya mereka ini inda ta'didin ni'am, ketika Allah Subhanahu wa taala sedang menyebutkan nikmat-nikmat Allah atas Nabi Isa. Wa id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan wahyu, tapi di sini bukan wahyu maknanya, ya, tapi mengilhami, ya, mengilhami kepada hawariyun agar mereka beriman kepadaku dan juga kepada rasulku. Kemudian mereka mengatakan qalu amanna, kami beriman, washhad bi annana muslimun, dan saksikanlah wahai Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kami termasuk orang-orang yang muslim, ya, yang berserah diri. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, wa hadza aidan minal imtinani alaih.
Ini juga bagian dari penyebutan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas Nabi Isa, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi Nabi Isa ashaban wa ansaran, para sahabat dan juga para penolong. Tsumma qil, kemudian dikatakan al muradu bihadzal wahyi wahyu ilham. Di sini wa id auhaitu, secara tekstual kalau kita mengartikan bahasa Indonesia terjemahan, maka maknanya adalah memberikan wahyu. Tapi makna wahyu di sini bukan wahyu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada nabinya, tapi ini adalah bentuk ilham, ilham. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ilham kepada siapa? Ibunya Nabi Musa yang sudah kita baca di waktu yang lalu. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Di mana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan atau mengilhamkan kepada ibunya Musa agar menyusuinya. Di surat Al-Qasas ayat 7. Wa hakadha qala ba'du salaf. Beginilah sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf fi hadhil ayah, tentang ayat ini. Ai ulhimu dzalik. Mereka diilhamkan seperti itu. Famtathalu ma ulhimu. Kemudian mereka melakukan apa yang diilhamkan kepada mereka. Allah mengilhamkan kepada mereka untuk apa? Untuk menjadi para penolong, menjadi penolongnya Nabi Isa. Nabi Muhammad juga punya Jadi hawari, dikatakan hawari itu kullu man nasaran nabi. Semua yang menolong Nabi fahuwa hawari lahu. Maka dia dikatakan sebagai hawari lahu, penolong bagi orang tersebut, bagi Nabi tersebut. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, ketika itu Nabi Muhammad siapa nih yang mau ngasih tahu saya tentang ini? Kemudian Zubair mengatakan, ana wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan lagi, siapa yang akan memberitahu saya tentang ini? Kemudian Zubair juga mengatakan, ana wahai Rasulullah. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda, inna likulli nabiyyin hawariyan. Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki hawari, memiliki penolongnya. Wa inna hawari az-Zubair, dan penolongku, hawariku adalah az-Zubair. Nah, kemudian Ibnu Katsir berkata, wa yahtamilu an yakunal murad, dan bisa saja tadi kan sudah kita sebutkan bahwasanya wahyu di sini bukan wahyu sebagaimana wahyu kepada para nabi dan rasul, tapi maksudnya adalah ilham, ilham. Pesan yang Allah turunkan kepada hati-hati mereka, Kemudian wa yahtamilu, bisa jadi maksudnya adalah wa id auhaitu ilaihim biwasitatika, dan aku wahyukan kepada mereka dengan perantaramu wahai Nabi Isa. Fada'autahum ilal imani billahi wa bi rasulihi wastajabu lidzalik, sehingga engkau Allah wahyukan kepada Nabi Isa dakwahi mereka, kemudian Nabi Isa mendakwahi mereka, kemudian mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini juga boleh boleh saja kita katakan itu ilham, boleh saja ini adalah wahyu yang sebenarnya, tapi dengan perantara siapa? Nabi Isa. Seperti itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini biasanya multi tafsir, bisa multi tafsir, multi makna maksudnya. Dan semuanya nggak ada masalah, semuanya tidak ada masalah ketika memang tidak menyalahi kaidah yang ada. Makanya Al-Quran pada setiap zamannya itu akan nampak kemujizatannya. Mungkin di belakangan kita ini sekarang ini yang nampak adalah karena sains yang lagi sains yang lagi semarak gitu kan. Al-Quran dengan kemujizatannya sendiri menampakkan bahwasanya Al-Quran sudah mengabarkan tentang hal-hal yang berbau sains ternyata 1400 tahun yang lalu, sebagai tanda bahwasanya ini Al-Quran Masya Allah gitu, benar-benar inna hadzal Quran yahdi lillati hiya ahsan. Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan yang terbaik.
baik untuk kehidupan kita di akhirat ataupun kehidupan kita di dunia. Makanya sekarang banyak sekali yang menggali tentang rahasia Al-Quran, ya, karena memang makna Al-Quran itu luas, ya, maknanya luas. Kemudian qauluhu ta'ala, إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Tadi kita sudah menyebutkan tentang mukjizat-mukjizat Nabi Isa, ya, ada 7, ya, yang disebutkan di ayat yang barusan kita baca, dari mulai bisa berbicara waktu bayi, ya, sampai kemudian Nabi Isa mampu dengan izin Allah menghidupkan orang-orang yang mati, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ini, ya, kali ini berbicara tentang Al-Maidah. Berbicara tentang Al-Maidah. Disebutkan, ya, oleh sebagian ulama bahwasanya Qissatul Maidah, kisah tentang meja makan ini, ya, meja makan ini tidak ditemukan di dalam kitab Injil. Ya, tidak ditemukan di dalam kitab Injil. Wa annan nasara, dan bahwasanya mereka kaum Nasrani lam ya'rifuha, mereka enggak tahu tentang kisah ini illa minal muslimin, kecuali dari orang-orang muslim. Wallahu taala a'lam. Ya. Wallahu taala a'lam. Walaupun ada kemungkinan mungkin pada Injil yang memang sebenarnya sebelum dirubah oleh mereka mungkin ada, tapi bisa jadi kemudian dihilangkan. Ya. Bisa jadi, tapi yang jelas, ya, ketika sampai pada zaman para salaf kita, itu kaum Nasrani nampaknya mereka tidak tahu tentang kisah ini, kecuali mereka tahu hanya dari Al-Qur'anul Karim. Hal yastati'u rabbuk, ini bisa dimaknai, ya, bisa dimaknai dengan 2 makna. Yang pertama, ya, zahirnya, ya, yang nampak, bisakah Tuhanmu, ya, bisakah Tuhanmu, di mana perkataan ini, ya, kalamun la yaridu mithluhu an mu'minin mu'adzimina li rabbihim. Yang seperti ini, kalau kita maknai seperti ini, maka ini adalah perkataan yang tidak sepantasnya, tidak seyogyanya keluar dari orang-orang yang beriman, yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Rabb mereka. Ini yang berbicara siapa? Siapa yang berbicara? Al-Hawariyun. Al-Hawariyun seperti yang tadi kita sebut adalah sahabatnya Nabi Isa. Mereka adalah orang yang beriman, ya, orang yang beriman. Tapi juga bisa dimaknai, ya, bisa dimaknai bahwasanya hal tastati'u su'ala rabbik. Wahai Isa, bisakah kamu memintakan kepada Rabbmu? Bisa juga seperti itu. Ya, kalau yang kedua jelas lebih sopan, ya. Yang kedua lebih sopan. Nah, ini para ulama dalam memaknai hal yastati'u rabbuka itu ada 2 pendapat. Yang pertama pendapat bahwasanya ini perkataan yang tidak beradab. Yang kedua adalah pernyataan yang biasa saja, yang beradab. Ya, karena yang pertama, bisakah Tuhanmu, seolah-olah memang mempertanyakan, gitu kan. Tapi kalau yang kedua adalah permintaan. Ya, bisakah wahai Isa, engkau mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, ini kebanyakan ulama itu condong pada pendapat yang kedua, karena mereka adalah sahabatnya Nabi Isa. Mereka adalah orang beriman, dan mereka tidak mungkin keluar dari mereka perkataan yang tidak beradab seperti ini. Tapi bagi Ibnu Jarir At-Tabari, beliau lebih condong, Ibnu Jarir itu punya julukan Syekhul Mufassirin, ya, Imamul Mufassirin. Itu beliau lebih condong pada pendapat yang pertama, yang nampak, ya, yang nampak. Pendapat jumhur dikuatkan itu dengan bacaan ayat ini yang di Al-Qur'an kita, hal yastati'u rabbuk. Tapi pada bacaan yang lain, hal tastati'u, ya, hal tastati'u rabbak.
Ya, yang maknanya adalah ya tadi, bisakah hal tastati'u su'ala rabbik, ya, bisakah kamu mintakan kepada Rabbmu, seperti itu. Kalau Ibnu Jarir, ya, condong pada yang pertama, dengan beliau mengatakan dikuatkan dengan yang datang setelahnya, di mana Nabi Isa mengatakan qalat taqullah, ya, Nabi Isa mengatakan id qala al-hawariyun ya Isa bin Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama', kemudian qalat taqullaha in kuntum mu'minin, ya. Dan ini nampaknya adalah Nabi Isa ya sedang kayak mau marahi mereka, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kalian orang-orang yang beriman, seperti itu. Ala kulli hal, ya, yang jelas apa namanya, ketika itu mereka, ya, baik mereka bertanya ataupun mereka meminta, ya, ketika itu mereka yang memberikan usulan, ya, tentang apa namanya, minta diturunkan kepada mereka maidah dari sama, ya, dari langit. Kalau dari makna yang pertama, berarti ini yang zahir, yang nampak itu mereka mempertanyakan hal tersebut karena mereka sedang ragu-ragu, ya, karena mereka ragu-ragu, muncul perkataan tersebut dikarenakan mereka ragu-ragu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menurunkan apa namanya, menurunkan dengan permintaan Nabi Isa itu maidah, ya. Kalau dengan yang kedua ya biasa, ya, minta kepada Allah lewat Nabi Isa. Nah, tentang ayat ini Al-Allamah Muhammad Rashid Ridha mengatakan mereka meminta li arba' fawaid, ya, mereka meminta untuk empat faidah. Yang pertama, mereka memang annana nuridu an na'kula minha, mereka memang ingin makan dari maidah tersebut, ya, mereka ingin makan dikarenakan memang ketika itu mereka membutuhkan makanan dan mereka tidak memiliki makanan ketika itu, ya. Waqila, dan juga dikatakan aklut tabarruk, ya. Yang tadi yang pertama bahwasanya mereka ingin makan, baik makannya mereka itu bisa jadi karena mereka nggak punya makanan, bisa juga ketika itu memang ya aklut tabarruk, mereka ingin sebagai bentuk tabarruk, ya, mengambil berkah dari makanan yang Allah turunkan langsung dari langit, seperti itu. Kemudian yang kedua, nuridu an tatma'inna qulubuna bima nu'minu bihi min qudratillahi bimusyahadati kharqihi lil 'adah, ya. Mereka menginginkan hal tersebut supaya hati mereka itu tenang, ya, supaya hati mereka itu tenang dengan apa yang mereka imani, ya, dengan mereka melihat langsung hal yang di luar kebiasaan tersebut, ya, hal yang di luar kebiasaan tersebut. Mereka sudah iman dengan apa namanya, hati mereka, dengan lewat pendengaran mereka, ya, karena kan Nabi Isa berdakwah kepada mereka, mereka mendengar dakwah Nabi Isa, mereka beriman. Kemudian dengan pemaparan Nabi Isa, mereka beriman. Tapi kemudian mereka ingin apa namanya, dengan tambahan mata mereka langsung menyaksikan, ya, di mana itu bisa menjadikan hati mereka lebih tenang. Kemudian yang apa namanya, yang selanjutnya, yang ketiga, ya, supaya apa namanya, mereka itu dengan menyaksikan secara langsung ini, ya, mereka bisa benar-benar lebih mempercayai Nabi Isa, ya, bisa lebih mempercayai Nabi Isa, dan juga bisa mereka apa namanya, mempercayai bahwasanya di antara buah iman itu adalah diijabahinya doa mereka, walaupun dengan cara yang tidak biasa, seperti itu. Kemudian yang keempat, ini yang apa namanya, yang nampaknya ini yang terbaik, ya, ini yang terbaik, an nakuna minasyahidin, ya, di mana kita ingin menjadi orang-orang yang bersaksi ala hadhil ayah inda Bani Israil, atas mukjizat ini kepada orang-orang Bani Israil.
ya, fayu'minul musta'iddu lil iman, maka orang yang memang sudah siap untuk beriman itu bisa beriman. Wa yazdadal ladzina amanu imana, adapun orang yang sudah beriman maka keimanannya bertambah. Fahadza ma narahu fi tawjihi aqwalihim 'alal mukhtari min sihhati imanihim, dan ini adalah yang kami pandang yang paling cocok ya sebagai alasan mereka minta diturunkannya meja yang penuh dengan hidangan dari langit. Ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha. Mungkin sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insyaallah lanjut. Qala Isa bin Maryam, ya, ketika Nabi Isa sudah melihat bahwasanya mereka ini mereka sudah benar-benar minta, ya, mereka sungguh-sungguh dengan permintaan mereka. Kemudian Nabi Isa ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Nanti kita akan teruskan di situ, yang kemudian dilanjutkan dengan fawaid wa athar imaniyah, dan juga tentang faidah-faidah yang diambil dari kisah baik mukjizat-mukjizat Nabi Isa, kisah diturunkannya Al-Maidah, dan juga apakah Maidah tersebut benar-benar turun atau tidak, ya insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la